Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan pada bagian halamannya. Di sini terdapat beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara memakingnya ya. Cara menatanya juga terlihat cukup rapi ya. Dan untuk koleksi tanaman-tanaman hiasnya tidak hanya berada di bagian depan sini, namun juga pada bagian samping rumah. Dan ternyata tidak hanya pada bagian rumah ini saja ya, namun juga tetangganya juga memiliki beberapa tanaman-tanaman hias yang keadaannya juga sangat subur. Dan secara kebetulan ini rumahnya menghadap ke arah utara ya, ke arah utara. Dan juga di situ terdapat satu naungan tanaman hias anggrek Kalimantan. Ini kata sang pemilik, namanya anggrek Kalimantan, yang menjadi naungan pada tanaman-tanaman hias yang ada di bawahnya. Seperti ada tanaman hias, ada keladi bicolor, ada calathea, ada aglonema nitidum, dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Di sini benar-benar warna daunnya itu bagus banget, seger banget. Dan keadaan tanaman hiasnya berbeda sekali ya pada daun dari sebelah sini sama pada bagian ujung yang sana. Ini berbeda sekali karena memang di sini ini tidak ada naungan ya, tidak ada naungan, dan di sini yang berbeda itu daun dari tanaman hias aglonema bicroy ini yang terlihat memang agak kusam. Namun untuk jenis tanaman hias ini ya, ini ada tanaman hias begonia lilin. Ini warnanya bagus banget, termasuk tanaman hias aglonema emerald bay ini. Karena ketika pagi hari ini ya, ini jenis tanaman hias aglonema yang bicroy di tempat ini lebih terkena cahaya matahari terlebih dahulu ya, dibandingkan dengan yang sebelah ujung sana. Dan saya bakalan memulai mereview tanaman-tanaman hias dan melihat media tanamnya pada bagian teras ini dulu ya. Di sini saya langsung disambut dengan satu tanaman hias peslili. Kemudian juga ada tanaman hias, ada cemara. Ini bagus banget ya, memang untuk jenis tanaman hias cemara ataupun jenis tanaman hias palem itu bagus ya ketika ditaruh pada bagian halaman rumah. Juga ada tanaman hias, ada anthurium bunga flamingo. Kemudian pada bagian atasnya di sini ada beberapa jenis tanaman hias, ada keladi gingerland. Di sini keadaannya bagus banget. Dan sepertinya ini baru saja mengalami masa dorman ya, sehingga pertumbuhannya memang ketika baru saja mengalami masa dorman, tanaman keladi ini memiliki daun-daun yang sangat bagus ya dan rimbun sekali, dan batangnya juga terlihat cukup kuat. Dan saya bakalan cek juga media tanam yang digunakan. Di sini menggunakan media tanam tanah, sama ya, hanya menggunakan media tanam tanah saja. Dan di sini ya, di sini sebenarnya ketika tanaman hias keladi ini sepertinya dalam melubangi potnya ini tidak terlalu tuntas ya, sehingga keadaannya masih tergenang air seperti ini. Namun ketika keladi tersebut memang benar-benar umbinya ya, umbi keladi tersebut memang benar-benar sehat, maka ini tidak akan bermasalah. Namun ketika pada umbi keladi tersebut mengalami luka ataupun rusak, itu biasanya akan memudahkan untuk membusuk. Karena memang benar untuk jenis tanaman hias keladi itu suka daerah yang lembab, namun jangan sampai yang seperti ini ya. Karena biasanya ketika umbinya itu rusak, maka juga akan menjadikan pembusukan. Kemudian di sini ada satu tanaman hias, ada Divenbasia white flame. Kemudian juga ada aglonema bicroy, di sini rimbun banget. Dan di sini dikemas menggunakan rak besi yang berwarna putih ya. Jadi penampilannya menjadi makin cantik.
Dan di sini saya bakalan cek juga media tanam apakah sama dengan tanaman keladi tersebut, hanya menggunakan media tanam tanah. Sama ya. Dan alangkah baiknya ya ketika keadaan tanaman hias aglonema ini sudah seperti ini dan rimbun sekali seperti ini dan sudah banyak muncul batang-batang tua seperti ini ya. Ini alangkah baiknya dilakukan split ya, di-split ataupun pemangkasan agar pertumbuhan tanaman hias aglonema ataupun daunnya itu lebih leluasa dan tidak kurus. Karena kebiasaan ketika tanaman hias aglonema tersebut dan medianya juga media potnya sudah terlalu sempit dan daunnya sudah berdesakan-desakan seperti ini, mendesak seperti ini alangkah baiknya dilakukan pemangkasan agar pada bagian tanaman tersebut daun-daun dari aglonema ini ya, ini akan leluasa tumbuhnya. Dan kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi joker. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Anthurium Mickey Mouse. Dan juga ada tanaman hias, ada Calathea. Ada Calathea Meranti Bali ataupun Triostar ya. Dan di sini memang juga sudah sangat rimbun sekali. Sudah penuh sesak seperti ini. Dan alangkah baiknya ini dilakukan pembongkaran dan dilakukan perbanyakan, karena dampaknya adalah daunnya akan mengering seperti ini. Karena memang kemungkinan ya nutrisi ini sudah tidak didapatkan lagi ya, udah sedikit didapatkan, yang menjadikan pada daun tanaman Calathea ini seperti ini. Karena memang keadaannya di sini sudah full ya, full sekali, rapat sekali. Dan kemudian pada bagian sini juga ada tanaman hias, ada Begonia moss carpet. Di sini rimbun banget. Dan tanaman hias ini juga ketika digantung ataupun ditempel ini cantik sekali karena tidak memiliki batang daun yang panjang ya. Ini bagus banget. Juga ada tanaman hias, ada Aglonema Snow White. Di sini juga warna daunnya bagus banget. Dan banyak sekali ya calon tunas-tunas di sini. Dan memang ketika sedang musim hujan ya, sekarang Wonosobo itu sedang mengalami musim hujan, alangkah baiknya juga untuk tanaman-tanaman hias tertentu ya, seperti aglonema ataupun keladi begonia juga dilakukan penjemuran sesaat untuk menghilangkan jamur-jamur dari tanaman hias tersebut. Karena biasanya dalam keadaan lembab pertumbuhan jamur itu akan lebih dibandingkan dengan musim panas ataupun kemarau. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias sukulen. Ini bagus banget dan rimbun banget. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Alocasia Friedeck. Kemudian juga ada Peperomia fustifolia tricolor. Kemudian juga ada tanaman hias pakis gimbal ya ataupun semut. Ada keladi balon juga. Ada bromelia. Senang banget saya ketika harus melihat tanaman-tanaman hias yang, dan memang ya sejak adanya desa binaan ataupun KWT, kelompok wanita tani, banyak yang sekarang ini menjadikan penghasilan juga ya untuk menanam tanaman hias seperti ini, tidak hanya sayur. Karena banyak juga para kolektor itu mencari beberapa tanaman-tanaman hias yang mereka beli dari para warga. Dan memang untuk jenis media tanam andalan orang desa ya, memang karena mudah didapatkan, yaitu menggunakan media tanam tanah dan pupuk kandang. Sehingga mereka untuk menanamnya itu tidak merasa susah ya untuk mencari media tanam. Berbeda sekali dengan orang kota, untuk mencari media tanam itu agak susah ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara mereka menggunakan media tanam ya, media tanam. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.